kalau kita melihat kebijakan yang dilakukan oleh BI, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah boleh dibilang ahead the curve, karena Bank Indonesia semenjak bulan Januari sebetulnya sudah melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap apa yang dinamakan giro wajib minimum. Sebetulnya kenaikan giro wajib minimum ini sudah menandakan bahwa memang BI memang aware bahwa memang waktu itu di bulan Januari melihat bahwa the Fed pasti akan menaikkan suku bunganya di bulan Maret, sehingga itu adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BI paling tidak untuk memang melakukan normalisasi dulu di pasar. Dan kalau kita melihat kebijakan yang keluar itu secara bertahap itu akan terjadi sampai dengan bulan September. Uh, ini semua menunjukkan bahwa sebetulnya tanpa menaikkan BI rate pun kebijakan yang sudah dilakukan ini sudah cukup baik, paling tidak untuk memperlihatkan bahwa kita memang terutama dalam hal ini otoritas moneter sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi ini paling tidak harus dipersiapkan dengan kebijakan yang memang paling pas untuk melihat kenaikan suku bunga yang memang cukup pesat, terutama dari bank-bank di regional maupun di Amerika dan di Eropa begitu. Baik Pak Birger, tapi untuk di tahun ini The Fed rencananya masih akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Apakah BI masih harus menahan suku bunga acuannya? Memang kalau kita melihat terutama dari pertemuan Bank Sentral kemarin, paling tidak ada 6 kali agenda pertemuan kembali Bank Sentral Amerika Serikat selama tahun ini, di mana memang di dalam salah satu pertemuannya nanti sudah diutarakan juga oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell bahwa mereka akan menaikkan at least 50 basis. Jadi semua ini sudah menandakan bahwa memang agenda ke sana sudah ada. Tetapi sekali lagi kita harus kembali lagi ke indikator yang tadi kami sebutkan, misalnya antara inflation dengan policy rate yang ada. Kita memang masih jauh berada di bawah policy rate yang ada. Sementara kalau kita lihat di Amerika Serikat, inflasi mereka dari data yang terakhir yang baru keluar itu keluar bulan ini adalah 7,9, yang sangat jauh dibandingkan dengan policy rate yang mereka miliki. Jadi otomatis memang mereka harus mengeluarkan suatu kebijakan, paling tidak mereka harus mengejar inflasi yang ada ini dengan memang mengambil kebijakan berupa kenaikan suku bunga. Sementara di pihak kita, kalau kita lihat dengan inflasi yang masih sangat terkendali plus minus 1%, kalaupun memang sekarang kita akan memasuki bulan-bulan penting misalnya seperti bulan Ramadan dan sebagainya, ataupun memang ada faktor geopolitikal yang memang nanti akan turut menyumbangkan porsinya di dalam kenaikan inflasi di dalam negeri, tetapi kita masih dalam rentang ataupun memang rentang yang wajar antara plus minus 1 dari 3% tersebut. Jadi dalam pandangan kami harusnya kita tidak terlalu terburu-buru di dalam mengambil kebijakan. Kita patut acungkan jempol juga bahwa apa yang dikatakan Pak Peri di dalam pertemuan kemarin, mereka akan melihat dahulu bagaimana inflasi yang akan terjadi terutama menjelang semester terakhir, semester pertama tahun 2022 ini, apakah memang ikut juga cepat naik seperti yang memang ada di dalam BI rate yang sekarang atau tidak, atau memang masih berada di rentang yang wajar antara plus minus 1 dari 3% tersebut. Mungkin itu sih. Baik, belum ada urgensi Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Lalu bagaimana menurut Ibu Dian? Silakan Bu Dian. Baik, saya cukup sependapat ya. Saya pikir BI akan sangat memperhatikan indikator terutama nilai tukar rupiah dan inflasi ya. Jadi memang kita lihat kemarin statement Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa angka inflasi akan very closely monitored ya. Jadi kita lihat tidak hanya inflasi secara keseluruhan atau inflasi headline, tapi juga khususnya inflasi inti. Jadi inflasi inti itu yang mencerminkan pulihnya permintaan domestik gitu ya, peningkatan permintaan domestik. Nah dari situ nanti kita assess apakah angka inflasi yang terjadi apakah sudah persisten gitu ya. Nah memang sampai saat ini inflasi masih rendah di kisaran 2,1%. Nilai tukar rupiah walaupun melemah tapi sangat mild ya, masih sangat terbatas. Jadi memang belum ada urgensi untuk Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga. Jadi saya pikir Bank Indonesia pastinya juga akan berhati-hati untuk melakukan adjustment karena memang pemulihan ekonomi masih berlangsung ya. Jadi akan berupaya untuk menahan suku bunga di level sekarang sampai melihat mulai ada pemulihan ekonomi dan pemulihan ekonomi tersebut mulai terindikasi ada potensi tekanan inflasi. Memang yang harus kita aware adalah imported inflation dalam arti
ada potensi imbas dari kenaikan harga-harga komoditas di dunia seperti harga minyak, harga CPO gitu ya. Tentunya ini akan berimbas pada harga-harga domestik. Kita tahu di sisi sektor manufaktur, biaya produksi itu sudah meningkat ya. Inflasi dari segi Production Price Index itu sudah mencapai 7-8%. Jadi ini yang harus kita waspadai, bagaimana imbas dari harga-harga komoditas ke depan terhadap potensi peningkatan inflasi di domestik. Baik, selain